Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan pagi hari ini adalah kantong bolong yang terambil dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 36. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kantong atau saku adalah tempat untuk menaruh barang seperti uang, dompet yang berisi surat-surat penting, kunci, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, bagaimana jika kantong itu bolong atau sobek? Hilanglah semua barang yang ada. Mungkin gaji kita 1 bulan, raib. Hasil berdagang, raib. Surat-surat penting, raib. Habis sudah, saudara. Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, pada perikop ini adalah kisah dari orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa, saudara. Tetapi raib dalam sekejap. Siapa dia? Dia adalah Saul, raja pertama Israel. Saul dipilih menjadi raja karena anugerah Allah. 1 Samuel 10 ayat 14, saudaraku. Suatu berkat yang luar biasa. Jabatan, kekuasaan, kemuliaan, harta, ketenaran diberikan oleh Allah kepada Saul yang semata-mata karena anugerah, bukan usaha Saul. Tetapi sayang saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saul itu seperti kantong yang bolong. Berkat-berkat yang berlimpah yang Allah berikan hilang begitu saja, saudara. Nah, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, mengapa berkat Saul itu hilang begitu saja? Karena Saul tidak taat akan perintah dan ketetapan Tuhan. Apa sih ketidaktaatan Saul terhadap ketetapan dan perintah Tuhan itu? Yang pertama, saudaraku, Saul overdosis kekuasaan. Kesalahan, kebodohan fatal yang mengakibatkan hilangnya tahta, keluarga, harta, bahkan nyawa Saul sendiri. Kedudukan sebagai raja bukanlah berarti bisa melakukan semuanya. Saul melakukan sesuatu yang bukan haknya, yang bukan kapasitasnya, yang bukan wewenangnya, yaitu membawa korban bakaran dan korban keselamatan bagi Allah. Pasal 13 ayat 10, saudara. Akibat dari perbuatan itu, ketika Nabi Samuel datang yang sebenarnya mau mengokohkan tahtanya, justru mencabut tahta dari Saul. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Nah, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, jika kita tidak ingin berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan itu lenyap, hilang, dan berlaku overdosis, bekerjalah, bertindaklah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan wewenang, sesuai dengan hak yang kita miliki. Jangan ikuti Saul jika kita tidak ingin seperti kantong bolong. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Saul tidak patuh terhadap perintah dan ketetapan Tuhan dengan baik. Saul diperintahkan untuk menumpas orang-orang Amalek beserta segala yang ada. 1 Samuel 15 ayat 3. Karena orang Amalek telah menghalang-halangi mereka ketika orang-orang Israel pergi dari tanah Mesir, saudaraku. 1 Samuel 15 ayat 2. Sekalipun Saul diberkati dengan kemenangan dan peperang melawan orang-orang Amalek, Saul tidak menaati perintah dan ketetapan Allah, yaitu menumpas habis orang-orang Amalek dengan segala yang ada. Saul masih menyisakan Raja Agag beserta dengan kambing domba dan lembu. Ayat 8 dan 9, saudara. Ketidaktaatan Saul telah membuat Allah menyesal, menjadikan dia raja, dan segera untuk mencabut tahta Saul. Nah, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, supaya segala berkat yang telah kita terima tidak hilang seperti yang dialami oleh Saul, baik itu berkat kesehatan, ya hiduplah sehat, hiduplah bersih, jagalah hidupmu dengan baik. Ketika kita merindu usaha kita tetap lancar, jalankan usaha dengan disiplin dan penuh dengan kejujuran. Ketika pekerjaan kita tidak hilang, tidak di PHK,
bekerjalah dengan baik dan benar. Supaya rumah tangga kita senantiasa harmonis. Jagalah kehangatan cinta saudara. Jangan coba-coba untuk lirik kanan kiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan coba-coba melanggar perintah Allah. Dengan hidup taat pada perintah dan ketetapan yang Allah beri, maka berkat-berkat akan tetap tinggal dalam hidup kita. Dan kita akan semakin diberkati Tuhan secara luar biasa. Ulangan 28 ayat 1-14 saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita rindu untuk diberkati Tuhan dan berkat itu tetap tinggal dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan mengingini segala sesuatu yang bukan hak kita. Kesalahan ketiga Saul adalah mengingini sesuatu yang bukan haknya, yang bukan untuknya. Saul beserta dengan rakyat Israel membawa pulang barang-barang rampasan, termasuk kambing, domba, dan lembu yang diperintahkan untuk turut dimusnahkan. Saul dan orang-orang Israel terpikat dengan barang-barang milik orang-orang Amalek. Musa memberi perintah kepada umat Allah, umat Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir dalam Ulangan 20 atau 17, dan mengingini rumah sesamamu, dan mengingini istrinya atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di sini Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, Saul beserta dengan orang-orang Israel melanggar ketetapan dan perintah Allah, yaitu mereka mengingini apa yang menjadi milik orang lain, yang seharusnya menurut perintah Tuhan harus dimusnahkan. Hal itu menyebabkan tahta Saul, rumah tangga Saul, hartanya, bahkan hidupnya hilang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin segala berkat yang telah Allah berikan kepada setiap kita, baik itu berkat kesehatan, berkat kedamaian, berkat sukacita, berkat keharmonisan, berkat kecukupan atau kelimpahan, berkat jabatan atau kekuasaan, terlebih keselamatan, jangan pernah mengingini apa yang tidak diperuntukkan untuk kita. Jangan mengingini milik orang lain. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merebut jabatan atau kekuasaan orang lain, apalagi dengan jalannya dibenci Tuhan. Cukupkanlah dengan segala yang Tuhan beri, maka berkat-berkat akan tinggal tetap dalam hidupmu dan memberkati keluargamu. Dan sukacita, damai sejahtera ilahi akan menanggung hidupmu dan keluargamu selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga jarak aman, cuci tangan pakai sabun. Senantiasa bersukacita, bergembiralah, dan ucapkan syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin.